Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, Dapur Bunda Erli mau membuat pempek sutra ekonomis yang rasanya enak, gurih, dan kenyal. Selain itu, saya bagikan juga resep kuah cukonya yang medok, pedas, asam manis, mantep banget. Gimana caraku membuatnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Pertama, saya mau buat kuah cukonya. Siapkan chopper, masukkan 8 siung bawang putih, 10 biji cabai rawit merah, 50 gram cabai rawit hijau. Supaya mudah dihaluskan, tambahkan setengah gelas air, lalu tutup dan nyalakan choppernya. Kalau teman-teman mau menghaluskan pakai ulekan juga boleh ya. Tidak terlalu halus juga boleh, karena ini nanti bakal disaring. Setelah halus seperti ini, sekarang kita sisihkan dulu sebentar. Sekarang siapkan panci di atas kompor, masukkan 500 gram gula merah yang sudah dipotong-potong. Ini saya pakai gula aren. Lalu tambahkan 35 gram asam jawa, 1 sendok teh garam. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Terakhir, tambahkan 900 ml air, masak pakai api sedang sambil terus diaduk-aduk, supaya gulanya tidak mengendap di bawah atau supaya tidak gosong. Kalau sudah mendidih dan gulanya larut, aduknya sesekali saja, masak selama kurang lebih 25 menit, supaya bumbunya ini tidak berbau mentah atau tidak langu. Nah, ini kuahnya sudah menyusut, jadi lebih kental dan warnanya juga lebih pekat. Karena dirasa masih ada yang kurang, ini saya tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk-aduk sampai tercampur rata, lalu diangkat. Supaya kuah cukonya ini lebih bersih, saring ke dalam wadah. Aduk-aduk supaya airnya ini bisa turun. Karena ini kental, jadi harus sambil diaduk-aduk. Nah, ini jadinya kuahnya bersih dan medok. Sekarang saya mau buat empek-empeknya. Siapkan wadah dan gelas pasiran seperti di video. Kalau mau pakai timbangan juga bisa. Masukkan 2 gelas tepung tapioka atau setara 200 gram. Lalu tambah dengan 2 gelas tepung terigu setara 250 gram. Tambahkan 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam. Tambahkan juga 1 gelas santan yang saya ambil dari 1 bungkus santan instan 65 ml yang ditambah dengan air hingga mencapai 1 gelas. Aduk-aduk sampai tercampur rata, lalu masukkan ke dalam adonan. Tambahkan 1 bungkus penyedap, saya pakai Royco, lalu tambahkan juga 2 butir telur, 50 ml minyak goreng, supaya nanti pempeknya tidak lengket. Aduk-aduk sampai rata, lalu tambahkan 2 gelas air, setara 500 ml. Cara memasukkan air bertahap, 1 gelas dulu, diaduk-aduk rata, lalu masukkan 1 gelasnya lagi, aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Supaya mudah saat menuangkan ke dalam plastik, saya pindahkan ke dalam gelas ukur. Siapkan plastik es lilinnya, saya pakai ukuran 4,5 x 23 cm. Aduk-aduk adonan, lalu tuang ke dalam plastik dengan bantuan corong. Caranya sama seperti kalau kita membuat es lilin. Setelah diisi, diikat kencang ya. Kalau tidak bisa ngikat pakai tangan, bisa kita ngikatnya pakai tali. Saya ulangi cara membungkusnya. Jangan lupa di setiap kita mau memasukkan adonannya, diaduk-aduk dulu supaya tidak ada
yang mengendap di bawah. Dan supaya hasilnya lebih banyak, kita bisa pakai plastik ukurannya yang lebih kecil lagi. Plastik yang tak terpakai ini sebaiknya digunting saja. Satu resep ini menjadi 12 lenjer. Lanjut, masukkan ke dalam panci yang berisi air mendidih yang sudah saya panaskan sebelumnya. Aduk dulu supaya tidak lengket di bagian bawahnya. Lalu tutup dan rebus selama kurang lebih 25 menit, pakai api sedang atau sampai matang. 25 menit berlalu, buka tutup pancinya, kelihatan pempeknya sudah matang ya. Angkat satu persatu lalu tiriskan. Supaya cepat dingin, ini saya taruhnya di jejer begini satu-satu. Kalau teman-teman mau ditumpuk juga bisa. Setelah dingin, gunting ujung plastik, lalu sobek bagian tengahnya. Keluarkan pempeknya dari plastik. Kelihatan pempeknya ini halus, mulus, lembut, dan lentur. Di tangan juga tidak lengket sama sekali karena adonannya sudah ditambahkan minyak goreng. Dari potongannya terasa lembut dan empuk. Sekarang lihat dalamnya, matangnya sempurna. Kalau ditekan-tekan, kenyal dan lentur. Ini mau saya goreng yang separuhnya dulu dan yang sisanya disimpan dalam kulkas. Cara menyimpan masih dibungkus plastik ya, jangan dibuka supaya tetap lembut, tidak kering atau tidak keras. Masukkan pempeknya ini ke dalam minyak yang sudah panas, goreng pakai api sedang. Jika yang bagian bawah sudah berubah sedikit kecoklatan, lalu dibalik. Cara menggorengnya jangan terlalu kering, supaya kulitnya tidak keras. Tidak digoreng juga tidak apa-apa karena ini sudah direbus dan sudah matang. Kalau sudah berubah kuning kecoklatan merata seperti ini, lalu angkat dan tiriskan. Pempeknya sudah matang, siapkan potongan timun dan kuah cuko yang sudah dibuat pertama tadi. Ambil mangkok, lalu masukkan potongan pempeknya, masukkan potongan timunnya juga, lalu siram dengan kuah cuko yang medok. Kalau untuk jualan bisa dimasukkan ke dalam cup mika dan kuah cukonya dibungkus plastik es. Pempek sutra ini cocok banget buat jualan ya, karena rasanya yang enak, lembut dan gurih, ditambah kuah cukonya yang seger, pedas, asam manis, mantep banget. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba resepnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.